Oke. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke. Alfian, monggo bisa dimulai aja penjelasannya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sore hari ini yang pertama kita akan belajar tentang rasio profitabilitas. Nah, jadi rasio profitabilitas itu adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, ketika suatu perusahaan menghasilkan laba itu, kita nanti menghitungnya dengan rasio profitabilitas sebagai bahan analisanya. Nah, untuk dari sudut pandang sebagai investor sendiri, supaya kita tahu itu seberapa besar laba yang dicetak, karena sebagai investor itu kita yang pasti itu cari profitnya. Jadi yang kita cari itu besar laba dari perusahaan tersebut. Tapi selain besar laba, kita juga harus mempertimbangkan efisiensi perusahaan dalam mencetak labanya. Kenapa sih kita harus memikirkan tentang efisiensi juga? Kenapa nggak kita cuma memikirkan besar labanya doang? Karena contoh analoginya seperti ini. Misal ada sebuah bisnis, ada bisnis A dan bisnis B. Bisnis A itu punya modal sebesar 100 juta dan bisnis B itu punya modal sebesar 10 juta. Nah, kedua bisnis ini sama-sama mencetak laba. Yang pertama, bisnis A itu mencetak laba sebesar 40 juta dan bisnis B mencetak laba sebesar 8 juta. Nah, kalau dilihat dari besar labanya doang itu kan pasti kita lebih milih perusahaan A karena perusahaan A itu mencetak laba 40 juta dibanding perusahaan B yang mencetak cuma 8 juta labanya. Tapi dari segi efisiensi, perusahaan B lebih baik karena dia memperoleh laba sebesar 80% dari modal yang dia miliki dibanding dari perusahaan A yang cuma 40%. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar rasio profitabilitas ini supaya kita tahu seberapa efisiensi perusahaan itu bisa mencetak laba. Nah, untuk materi sore hari ini kita akan belajar 5 rasio keuangan atau 5 rasio profitabilitas. Yang pertama ada EPS atau earning per share. Yang kedua ada net profit margin atau NPM. Ada return on asset, return on equity, dan gross profit margin. Bisa di next. Nah, yang pertama yaitu earning per share. Nah, earning per share itu adalah sebuah rasio untuk mengukur laba perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi, ketika sebuah perusahaan punya mencetak laba, dia akan membagikannya kepada seluruh pemegang saham dalam satuan lembah. Dan fungsinya untuk investor sendiri, kalau kita melihat dari sudut pandang investor untuk mengetahui seberapa besar sih laba yang akan kita dapatkan per satu lembar saham yang kita miliki nantinya. Nah, itu ada cara menghitung dari earning per share sendiri. Kita menghitung earning per share-nya dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Untuk rumusnya sendiri, earning per share adalah laba bersih perusahaan atau pada laporan keuangan tersebut ditulis laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dan didapatkan dari studi kasus tersebut IPS-nya ini sebesar 42,5 rupiah per lembar saham. Nah, ini berarti bagi investor juga merupakan salah satu gambaran berapa besar dividen yang akan dibagikan juga. Karena IPS itu kan
ditentukan dari laba perusahaan, laba bersih perusahaan. Nah, kemudian ada penekanan juga di sini, kita perlu mencari perusahaan yang EPS-nya yang selalu bertumbuh setiap tahunnya dan pertumbuhannya secara stabil. Jadi, kalau kita mau investasi, kita harus mencari perusahaan yang memberikan IPS yang setiap tahunnya selalu bertumbuh dan pertumbuhannya itu secara stabil. Bisa di next. Kemudian yang kedua ada gross profit margin. Nah, gross profit margin ini adalah sebuah rasio untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibanding penjualannya. Maksud saya laba kotor dibanding penjualannya. Jadi kalau dari sudut pandang investor, kita itu perlu menganalisa secara rasio GPM ini untuk mengetahui efisiensi perusahaan tersebut menghasilkan laba brutonya atau bisa dibilang efisiensi penjualannya. Nah, untuk rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan bersih perusahaan. Contohnya di situ penghitungannya GPM-nya 1,6 triliun dibagi dengan jumlah pendapatan atau penjualan bersih sebesar 5,3 triliun dikalikan 100% dan didapatkan sebesar 30,8%. Yang artinya di situ dari penjualan atau pendapatan bersih yang dibukukan oleh perusahaan, perusahaan itu dapat mencetak laba bruto sebesar 38% dari pendapatan atau penjualan bersih perusahaan tersebut. Nah, untuk di sini GPM itu yang kita cari dari perusahaan adalah semakin tinggi GPM-nya atau tinggi persentase GPM-nya, maka rasio tersebut semakin baik. Dan kalau bisa setiap tahunnya kita mencari perusahaan yang GPM-nya selalu bertumbuh. Lanjut ke Oke. Terus yang ketiga ada net profit margin. Untuk net profit margin ini adalah sebuah rasio untuk membandingkan pendapatan perusahaan dengan laba bersih perusahaan yang didapatkan. Laba bersihnya adalah laba bersih setelah pajak. Itu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan pendapatan bersih. Dan untuk perhitungannya pada kasus ini di laporan keuangan net profit margin sama dengan laba bersih dibagi jumlah pendapatan, yaitu laba bersihnya sebesar 950 miliar dibagi dengan jumlah pendapatan sebesar 5,3 triliun dan didapatkan net profit margin sebesar 17,6%. Nah, 17,6% ini apa? Jadi 17,6% ini adalah efisiensi perusahaan dalam mencetak laba bersih dibagi jumlah pendapatannya. Jadi perusahaan dapat mencetak laba bersih sebesar 17,6% dibanding dengan jumlah pendapatan atau jumlah penjualan yang dibukukan oleh perusahaan. Nah, untuk NPM juga semakin tinggi nilainya, semakin baik juga. Dan diharapkan setiap tahunnya NPM dapat bertumbuh. Nah, untuk rasio-rasio ini dari EPS, dari GPM maupun NPM ini bisa dicari di banyak-banyak sumber ataupun di perusahaan sekuritas-sekuritas yang teman-teman pakai. Tidak harus melalui menghitung secara manual melalui laporan keuangannya. Ini cuma contoh saja. Terus next lagi ada yang keempat yaitu return on asset. Jadi return on asset itu
gunanya untuk menilai kemampuan mencetak laba dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi setiap aset yang dimiliki perusahaan, berapa sih kemampuan perusahaan tersebut dapat mencetak aset dibanding dengan mencetak laba dibanding dengan aset perusahaan tersebut. Dan rumusnya adalah laba bersih perusahaan setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, untuk mencarinya, kalau di laporan keuangan yang berada di kotak merah tersebut, yaitu laba tahun berjalan atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset atau jumlah aset. Dan pada contoh kasus ini, return on assetnya didapatkan sebesar 4,87%, yang artinya dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 4,87% dia mampu untuk dijadikan sebagai laba bersih. Dan untuk return on asset ini juga semakin tinggi nilainya juga semakin baik. Dan diharapkan untuk mencari perusahaan yang return on assetnya selalu tumbuh setiap tahunnya. Terus untuk yang kelima selanjutnya ada return on equity. Jadi return on equity ini bedanya sama return on asset, dia dibandingkan dengan total ekuitasnya atau total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas atau total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau di laporan keuangan dia ditulis sebagai laba tahun berjalan atau sama tadi dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah ekuitas atau total ekuitasnya. Dan pada kasus ini didapatkan NPM sebesar 8,75%, yang artinya 8,75% dari total ekuitas itu dapat dijadikan sebagai laba perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam mencetak laba dibanding total ekuitasnya, yaitu sebesar 8,75%. Untuk return on equity ini juga diharapkan semakin tinggi nilainya semakin baik dan juga setiap tahunnya kalau bisa bertumbuh. Nah, lalu untuk contoh penerapannya, pada kasus ini kita membandingkan perusahaan yang satu sektor. Dan perusahaan tersebut kalau bisa dibandingkan secara apple to apple, yang artinya berarti dia dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis atau bergerak di bidang yang sejenis atau satu sektor. Kemudian untuk membandingkannya, kalau bisa dia dibandingkan dengan perusahaan yang sama-sama sudah bertumbuh secara modalnya ataupun secara aset ataupun secara market cap-nya dia dibandingkan secara seimbang. Jangan sampai kalau perusahaan blue chip dibandingkan dengan perusahaan gorengan atau yang first liner dengan second liner atau third liner gitu. Nah, pada kasus ini kita mencari rasio-rasio yang memiliki nilai yang lebih tinggi karena pada rasio profitabilitas tadi kita mencari rasio yang nilainya lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Nah, secara gross profit margin ini di antara ketiga perusahaan tersebut yang memiliki nilai lebih tinggi adalah LPPF, yaitu dengan nilai 59,92, lebih tinggi di antara kedua perusahaan lainnya. Kemudian ada operating profit margin. Untuk operating profit margin di antara ketiga perusahaan ini
perusahaan dengan kode RALS ini memiliki nilai yang lebih tinggi, nilai atau persentase profitabilitasnya ini lebih tinggi. Jadi untuk yang lebih tinggi atau yang terbaik ini kita beri warna hijau. Kemudian untuk net profit marginnya di antara ketiga perusahaan ini juga RALS memiliki rasio yang lebih baik di antara kedua perusahaan ini. Kemudian secara return on assetnya juga saham RALS juga lebih baik juga karena dia masih positif dan lainnya membukukan negatif. Terus kemudian ada return of equity-nya. Dia juga lebih baik di saham RALS ini sehingga kita beri warna hijau lagi. Dan untuk debt equity rasionya juga dia lebih baik karena dia memiliki hutang yang lebih sedikit. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk keseluruhan secara kesimpulan ini berarti dari ketiga perusahaan yang kita bandingkan ini saham RALS memiliki fundamental yang lebih baik secara rasio profitabilitasnya. Nah, berarti kesimpulannya secara fundamental emiten RALS lebih baik untuk diinvestasikan dibandingkan saham LPPF ataupun saham MAPI untuk periode saat ini. Karena kita tidak tahu apakah saham ini akan bertumbuh setiap tahunnya. Tapi untuk saat ini pilihan yang terbaik adalah berinvestasi di saham RALS. Kemudian ada lagi contoh penerapan selanjutnya yaitu di saham sektor consumer, yaitu perbandingan antara ICBP, INDF, dan MYOR. Nah, dari sini kita juga bisa lihat secara gross profit margin, ICBP lebih unggul dibanding dengan INDF maupun MYOR. Berarti kita beri warna hijau karena dia lebih baik di antara kedua perusahaan tersebut. Secara OPM atau operating profit margin dia juga lebih baik saham ICBP. Secara net profit margin dia juga masih jauh lebih baik karena dia membukukan persentase yang lebih tinggi dibanding kedua perusahaan lainnya. Dan secara ROA maupun ROE dia juga masih lebih tinggi dibanding kedua saham lainnya. Jadi secara kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa secara fundamental atau secara rasio profitabilitasnya emiten ICBP ini lebih baik untuk diinvestasikan karena dia memiliki tingkat profitabilitas atau dia memiliki tingkat efisiensi dalam mencetak laba yang lebih baik dibanding dari INDF maupun MYOR. Kemudian ada contoh penerapan yang ketiga atau yang terakhir. Nah, di sini juga ada perbandingan lagi di sektor media dan advertising, yaitu saham MNCN, SCMA, dan Viva. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita memilih rasio yang paling baik di antara ketiga perusahaan tersebut. Dan di sini terlihat jelas bahwa MNCN ini memiliki rasio yang lebih baik ataupun unggul dibanding SCMA maupun Viva. Berarti secara keseluruhan atau secara kesimpulannya, secara fundamental itu emiten MNCN itu lebih baik untuk diinvestasikan dibanding SCMA maupun Viva. Jadi dia adalah market leader-nya di bidang atau di sektor tersebut. Oke, lanjut.
Oke, itu mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi sama Kak Wina. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, bagi teman-teman yang mau tanya, bisa langsung aja open mic atau tulis di kolom chat ya, biar nanti bisa langsung dijawab sama Alfian atau teman-teman yang lain. Terus aku mau nambahin dikit nih. Ini kan, bentar, ini deh. Nah, misal kalian ngitung sendiri nih NPM. NPM tuh ini kalau di PPT ini tuh sumbernya dari RTI ya, yang tadi yang contoh-contoh tadi. Nah, nanti jangan bingung kalau misalnya kalian ngitung sendiri sama yang ditampilin di website RTI itu beda gitu hasilnya. Soalnya kalau di website RTI itu basis perhitungannya setauku pakai annualize. Jadi misal ini tuh laporan keuangan kuartal 2 2020 misal. Nah, kalau kalian ngitung sendiri, ntar bakal beda hasilnya sama di RTI. Soalnya misal ini kan laporan keuangan kuartal 2 2020. Misal hasilnya nih NPM-nya 17,6. Nah, di RTI ntar bisa hasilnya itu 2 kali lipat dari ini, yaitu berapa tuh? Hitung sendiri. Nah, itu 35,2-an gitu ya. Nah, itu soalnya basis perhitungannya annualized. Jadi, kalau annualized tuh eh, gampangannya gini. Kan ini kuartal 2 berarti kuartal 2 tuh berarti udah ada 6 bulan kan, sedangkan setahun itu tuh ada 12 bulan. Jadi biar annualize si RTI itu ngaliin si 17,6% ini dikali 2 biar hasilnya tuh dalam setahun gitu istilahnya. Itu sih tambahan dari aku. Buat teman-teman ada yang ada pertanyaan mungkin. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya ke materi berikutnya. Nanti kalau udah ada pertanyaan bisa langsung dimasukin di kolom chat aja. Buat materi selanjutnya, Hans, udah ada Hans? Ada. Oke. Oke, bisa dimulai aja Hans materi berikutnya. Oke, jadi selanjutnya pertama kita mau bahas, kan tadi udah dibahas kan yang sebelumnya kayak rasio-rasio itu. Nah, sekarang kita lebih fokus ke dividen yang dibagikan oleh perusahaan gitu. Lanjut, Win. Nah, dividen itu apa? Kan dividen itu pembagian dari sebagian dari laba bersih perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Biasanya itu 1 tahun sekali. Cuma ada kayak perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar itu bisa setahun 2 kali. Nah, besarnya itu gimana? Tergantung kita berapa banyak punya saham di perusahaan tersebut. Biasanya kan nanti dikalinya per lembar saham kayak gitu. Terus ya tergantung juga kebijakan perusahaannya. Eh, misal mereka menentukan 80% dari seluruh laba bersih tahun tersebut itu dijadikan dividen atau 90% itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tapi nanti bakal difinalisasi dan disetujui saat RUPS kayak gitu. Lanjutin. Nah, ini untuk tanggal-tanggal pentingnya ada 3, declaration date, come dividend, ex dividend. Nah, yang pertama declaration date itu ketika pengumuman perusahaan akan membagikan dividen. Ini seringnya seringnya ya pas pas terjadi RUPS sih, selalu ada come dividend date, yaitu tanggal batas waktu. Jadi kalau sampai come dividend tuh yang biasanya
kalau misalnya sahamnya itu punya dividen yield yang besar, itu bisa rame itu di pas dividen date kayak orang-orang pada mau beli untuk dapetin dividennya. Nah, untuk dividen yield nanti bakal dijelasin. Ini pokoknya batas terakhir yang pemegang sahamnya bakal dapetin dividen. Misal kalau dividennya tanggal 15. Nah, misal orang-orang pada beli sahamnya pada tanggal 15, nah dia bakal dapat dividen meskipun setelahnya besoknya nanti dia bakal jual gitu. Tapi asal pas di come dividend date dia bakal tetap dapat kayak gitu. Lalu ex dividend date ya ketika udah saham tanggal tanggal saat pemegang dividen tuh udah nggak berhak dapetin dividen meskipun dia pada saat itu dia udah beli sahamnya gitu. Lanjut, Win. Nah ini yang tadi aku bilang ada dividen yield, ada juga dividen payout ratio. Nah, untuk dividen yield itu seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalnya sahamnya emang dividen yieldnya tinggi gitu, kayak 8% ke atas. Nah, itu nanti bakal rame itu biasanya di menjelang come dividend date. Nah, paling umumnya itu sekitar 3% kalau di Indonesia. Nah, ini dividen yield itu apa sih? Dividen yield itu jumlah dividen yang didapatkan dibagi dengan harga saham saat itu. Nah, terus ada juga dividen payout ratio. Nah, ini sebenarnya tadi udah aku singgung dikit sih yang di bagian pembagian saham. Nah, pembagian saham kan tergantung kebijakan perusahaan. Nah, tadi aku sempat bilang kayak semisal 90%, 80% laba itu dibagikan sebagai dividen. Nah, 80% atau 90%-nya itu masuknya itu adalah dividen payout ratio atau DPR ya ini. Jadi kalau 80% ya berarti 80% dari laba bersihnya dibagikan sebagai dividen itu artinya DPR-nya adalah 80% kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat persentase dari laba yang diperoleh dibagikan kepada pemegang saham. Lanjut, Win. Nah, itu sih yang tadi yang tentang dividennya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang relative valuation. Nah, itu kita menilai sebuah perusahaan itu gimana, kayak mahal atau murahnya, over value atau under value-nya terhadap perusahaan yang lain. Ini sebenarnya udah kita sudah agak membahasnya sedikit pas pertemuan pertama, tapi kali ini akan dibahas dengan lebih lengkap dan lebih rinci lagi. Nah, ada relative valuation, harga dapat distandarisasi. Oh ini sebenarnya itu ada relative valuation itu ada kayak banyak jenisnya sih. Nah, cuma di sini ya ada kayak berdasarkan earning multiples atau book multiples atau revenue. Cuma di sini kita akan um, lebih membahas yang paling umum, yaitu yang di bold. Itu yang pertama price per earning ratio atau PER. Yang kedua itu adalah price per book value atau PBV gitu. Ada jenis-jenis yang lain, tapi yang benar-benar paling umum adalah dua ini. Lanjut, Win. Nah, nah ini kemarin kan kita udah bahas sedikit kan ya tentang PER dan PBV. Nah, kita kan mendalami yang pertama ada PER. Nah, PER itu ya seperti yang beberapa minggu lalu pernah kita bahas. Ya, ini untuk menentukan harga wajar saham, mengetahui apakah suatu harga saham itu udah lebih mahal atau lebih murah. Nah, sebenarnya nanti PBV juga fungsi-fungsinya mirip nih kayak dua indikator untuk menilai wajarnya harga saham. Nah, ini gimana sih cara dapetin price earning ratio ini? Bisa didapetin dari rumusnya. PER itu market price per share dibagi earning per share. Nah, sedangkan earning per share sendiri adalah laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Nah, mungkin masih agak bingung itu gimana. Kita mau coba aja kita latihan deh untuk tahu apa yang dimaksud dari rumus-rumus ini. Di next slide, Win. Nah, misal nih kita bisa sebenarnya balik lagi ke rumus dulu biar lebih ingat dulu. Nah, kan tadi PER itu ingat market price per share, harga 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 marketnya per sahamnya. Lalu ada earning per share EPS-nya. Sedangkan EPS itu adalah laba bersih per jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat. Nah,
baik kita mengingat-ingat dulu rumus untuk pairnya itu adalah pendapatan dari dua ini. Nah, terus sekarang kita coba bareng-bareng aja gimana cara ngitung yang perusahaan A dan perusahaan B ini dari rumusnya yang tadi. Ini mau dicoba dulu aja, dicoba dulu aja dari yang tadi. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada yang nemu gitu, Kak, apa namanya kita ada yang lewat chat gitu mungkin kali ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Itu ada harga saham, ada jumlah saham, ada kapitalisasi pasar, ada pendapatan tahunan. Pertama bisa nyari IPS-nya dulu, lalu setelah dapat IPS nanti bisa dibagi sama harga market price per share-nya. Mungkin kalau yang nanti sudah nemu atau salah satu aja sih nggak usah dua-duanya yang ke perusahaan A dulu aja. Soalnya kan eh, perusahaan B nanti cara cara nyarinya juga sama. Jadi ya salah satu aja dulu. Nanti kalau misalnya udah ada yang nemu kita bahas bareng-bareng. Oh iya, di sini tulisannya pendapatan tahunan ya, padahal yang di IPS-nya laba bersih. Jadi untuk di sini jadi agak kurang tepat sih, cuma kita anggap aja pendapatan tahunan ini yang dimaksud adalah laba bersih ya. Nah, teman-teman kita lanjut bahas aja deh yang buat yang belum nemu, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Nah, jadi kan ini udah ada rumusnya nih, kita pertama nyari IPS-nya dulu. Jadi ada laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Nah, di sini karena ada datanya pendapatan tahunan, kita asumsikan aja pendapatan tahunan yang dimaksud di sini itu adalah laba bersihnya. Jadi kita ada 10 miliar dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, di sini ada 10 juta. 10 miliar dibagi 10 juta itu menghasilkan 1.000. Jadi IPS-nya 1.000. Nah, terus kita udah dapat nih IPS-nya 1.000. Nah, untuk nyari pair itu market price per share dari ya harga saham dibagi dengan 1.000 tadi. Jadi ketemu pairnya 5 di bisa di next ininya. Nah, ini kelihatan nih. Sepertinya tadi kan IPS-nya kan jadi 1.000. Lalu PI rasionya PR-nya jadi 5. Nah, perusahaan B juga bisa dicari dengan cara yang sama. Laba bersih, pendapatan tahunan ini dibagi dengan jumlah lembar saham. Kalau perusahaan B kan 50 juta, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ya caranya sama persis. Lalu setelah dapat itu, lalu bisa dibagi dengan itu maksudnya itu jadi pembagi pembagi dari harga sahamnya kayak gitu. Nah, bisa di next aja. Nah, nah untuk melihat, nah ini kan tadi kita udah bahas tentang pair nih, udah bahas tentang pair. Lalu sekarang ada juga nih yang sangat mirip banget dengan pair yaitu PBV. Nah, sama sih fungsinya untuk melihat apakah saham suatu perusahaan tuh dikatakan mahal atau murah, over value atau under value, atau fair value. Nah, jadi PBV-nya ya harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Nah, dengan nilai buku itu modal dibagi jumlah saham yang beredar. Next, Win. Nah, di sini ada contohin sini kan ini dari screenshotannya RTI. Nah, PBV di sini kalau dilihat dari RTI itu adalah harga per lembar saham udah kelihatan tuh udah ada kotak-kotaknya juga. Lalu udah dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dan di RTI pun benar-benar udah lengkap sih, benar-benar tinggal masukin aja semuanya. Bahkan sebenarnya nggak usah dihitung. Kalau misalnya buka RTI nggak usah dihitung PBV-nya. Bahkan ini kan sebenarnya udah ada kolom sendiri PBV udah dihitungin gitu. Cuma untuk yang dari RTI kayak gini harus agak hati-hati karena
Ya bisa aja beda kalau kayak yang Wina omong tadi bisa aja beda kalau semisal kita ngitung sendiri sama yang dari RTI karena RTI bisa aja di annualize gitu. Lanjutin. Nah, di sini price book to book value tadi kan ini tadi sempat dari rumusnya bilang modal doang. Cuma ini menurut buku Value Investing dari Teguh Hidayat, nah itu equity yang dimaksud tuh bukan bukan equity secara keseluruhan, tapi lebih ke jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi kalau misalnya dibuka dari laporan keuangan nanti bakal muncul kayak gini nih yang di merah-merahin itu. Nah, untuk PBV itu katanya itu yang benar itu pakai itu, nggak langsung pakai total equity. Nah, ini mungkin juga kalau RTI, aku sebenarnya belum nyocokin sih kalau yang di RTI itu dia pakainya yang jumlah ekuitas yang di bawah itu atau udah pakai yang langsung ini yang langsung jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan doang. Tapi kalau yang asli, kita menghitung asli yang benar tuh pakai yang ini. Lanjut, Win. Nah, ini yang kalau masih ingat yang beberapa minggu lalu kita pernah bahas nih PER dan PBV kan. Nah, sekarang kita udah makin makin paham lagi nih tentang PER dan PBV dapatnya dari mana. Nah, ini kan kalau dulu itu sarannya sebaiknya PER dan PBV itu kurang dari 22,5 dan sekarang kita udah tahu nih PER kurang dari 15 dan PBV kurang dari 1,5 itu didapatnya dari mana? Kalau misal kita emang mau menghitung sendiri nggak melihat dari RT kita sudah mengerti gimana cara ngitungnya. Kalau membuka laporan keuangan harusnya udah bisa nyari tahu sendiri. Nah, cuma di sini kayak ada tips lagi nih kalau mau pakai yang saran ini ada kayak banyak constraint sebenarnya. Kita kadang ada di suatu sektor itu PBV sama fair-nya emang cukup besar. Ada yang jadi untuk lebih fair bandinginnya dengan sektor yang sama. Terus kita bisa melihat juga eh, PER dan PBV band. Jadi ya pergerakan PER dan PBV band selama 5 tahun terakhir. Siapa tahu mungkin nih aku semisal aja PER-nya 20. 20 kan udah kayak terlihatnya cukup mahal, tapi semisal PER dan PBV tahunannya itu emang dia itu sahamnya memang biasanya PER-nya emang lebih tinggi lagi, misal kayak 30. Nah, kalau misal 30-an dan dia unlock jadi 20 kan itu sangat malah bisa dibilang murah kalau dilihat track record per dan PBV-nya yang memang biasanya stabil di angka 30-an kayak gitu. Nah, dan yang terakhir tipsnya adalah hati-hati jangan sampai kita ngambil nih oke per dan PBV. Misal kita dapat PBV-nya cuma 0, di bawah satu lah. Lalu pernya juga di bawah 10. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai emang oh ternyata murah, tapi kualitasnya juga bukan kualitas yang baik, malah murahan, malah nanti jatuhnya dapatnya ke saham yang gorengan. Nah, oleh karena itu, baiknya PER dan PBV dikombinasikan dengan yang barusan Alfian ajarin. Jadi nggak semerta-merta untuk mengaplikasikan PER dan PBV-nya aja, tapi ya perlu yang tadi kayak ROA, dan lain-lain untuk menilai suatu saham kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Ini aku balikin lagi ke Wina ya. Oke, thank you Hans atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan teman-teman. Boleh materi yang terkait dari ini atau yang materi kemarin-kemarin. Kalau misal ternyata ada yang belum sempat ditanyain, boleh ditanyain. Oke, gimana teman-teman? Belum ada yang tanya nih. Eh, kalau belum ada pertanyaan sih, kita bisa akhiri dulu ya kurs hari ini. Terus ada pesan dari Adi, kalau materi presentasi yang nanti di-share, jangan di-share dulu ke luar USC. Kayak gitu aja sih teman-teman. Thank you yang udah join, dan thank you juga yang udah join tepat waktu.
Terus ini Adi ada ngomong, nah itu intinya kalau untuk di-share keluar kayaknya belum dulu. Terus jangan lupa besok ada course pagi jam 12:30, kemungkinan juga cuma 1 sampai 1,5 jam. Jadi jangan lupa join. Terus terakhir buat teman-teman edukasi bisa jangan live dulu, soalnya ada briefing bentar. Oke, thank you teman-teman. Yang lain boleh live.